Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk semua berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang menyiapkan hati kami sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Sang Pembela Umatnya. Firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Namun yang menjadi fokus kita adalah ayat 31. Yang berbunyi demikian. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 adalah perikop keyakinan iman yang merupakan kesimpulan dari dua perikop sebelumnya, yaitu Roma 8 ayat 1 sampai 17 dan Roma 8 ayat 18 sampai 30. Bahkan dari keempat pasal terakhir, Roma 5 ayat 8. Hal itu dapat kita lihat dari Roma 8 ayat 31 yang merumuskan kesimpulan itu dalam bentuk dua pertanyaan retoris. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan yang diulang lagi oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 dalam bentuk pernyataan keyakinan iman. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keyakinan iman Rasul Paulus tersebut dinyatakan untuk memberi penghiburan dan pengharapan bagi umat percaya yang pada waktu itu sedang mengalami berbagai pencobaan yang sangat berat, baik berupa penindasan, kesesakan dan penganiayaan, atau kelaparan dan ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Ayat 35. Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam segala pencobaan yang sangat berat itu sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan umatnya yang terkasih. Bahkan Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian akan menjadi pembela bagi umat percaya. Ayat 32 sampai 34. Begitu besar dan dahsyat kuasa Allah yang sangat mengasihi kita, umat percaya, sehingga tidak ada kuasa apapun atau siapapun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Justru sebaliknya, di dalam menghadapi segala pencobaan yang sangat berat tersebut, kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 37. Jika Allah berada di pihak kita, maka tidak ada pencobaan yang betapapun beratnya yang tidak dapat kita kalahkan. Jika kita sungguh-sungguh hidup kudus dan benar di hadapan Allah, jika kita taat kepada firman-Nya, maka kita akan senantiasa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Itulah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah pembela yang kuat dalam hidup kita. Ia menjadi keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pembela kami, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, hidup mendekat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami hidup di dalam kebenaran, ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Kami hidup seturut dengan jalan Tuhan. Maka kami akan diberikan kemampuan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sepahit apapun itu, situasi, kondisi yang sulit yang tidak bersahabat dengan kami, Tuhan memampukan kami untuk melewatinya, bahkan memberikan kemenangan bagi kami melaluinya. Bahkan kami disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena kami berjalan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan, khususnya hari ini kami percayakan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menuntun langkah hidup kami. Apapun juga yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.